Oke, halo teman-teman semua. Selamat bertemu kembali bersama saya, Ahmad Mikhail Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu sebelumnya, saya akan mengupdate perkembangan ekonomi terkini yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham, baik itu pasar modal kita, baik itu pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia untuk minggu ketiga bulan Maret ya, sampai berakhir tanggal 26 Maret minggu depan. Dan juga mungkin akan berakhir sampai dengan tanggal 30 Maret ya, untuk minggu keempat. Jadi view saya terkait dengan bagaimana perkembangan pasar modal setelah kita tahu minggu ini ya terdapat heavy data yang keluar, sangat-sangat penting ya bagi pergerakan pasar saham. Itu data hasil dari FOMC, Federal Open Market Committee, The Fed, dan juga kita tahu ada data RDG Bank Indonesia sehari setelahnya. Kita lihat ini sangat penting karena pasar sangat nervous ya, pasar saham kita sangat nervous terkait dengan kenaikan yield US Treasury yang terjadi ya. Beritanya sudah sangat cukup masif ya, dilihat oleh para pelaku pasar. Bahkan kelihatannya efeknya lebih besar dibandingkan dengan pergerakan COVID, data-data COVID-19 malah ya. Tapi kalau kita lihat memang risiko dari COVID-19 semakin hari semakin turun karena kita tahu kasus hariannya ya turun di Amerika, begitu juga kasus hariannya turun di Indonesia. Sampai dengan tanggal 7 Maret itu kasus hariannya turun menjadi menjadi 5.826 kasus dari rata-rata 7 hari terakhir itu sebesar 6.433 kasus. Terus juga new cases di Amerika sampai dengan 7 Maret itu 40.000 kasus dari rata-rata 7 hari sebelumnya sebesar 58.000 kasus. Terus juga kalau kita lihat vaksin juga terus berjalan cukup baik ya. Vaksin sudah 2,8 juta orang yang divaksin sampai dengan sampai dengan minggu pertama bulan Maret 2021 yang sudah divaksin 2 kali sebesar 1,3 juta orang, maka diperkirakan mungkin sampai dengan akhir bulan ini akan ada sekitar 4 juta orang yang sudah mendapatkan vaksin. Dan vaksin pertama nanti juga akan terus berlanjut sampai dengan 8 atau sampai dengan 9 juta orang di bulan Mei ya, sampai dengan April sampai dengan pertengahan Mei. Nah, kalau kita lihat dari COVID-19 terus mengalami efek samping dari COVID-19 terhadap pasar modal terus mengalami penurunan. Terus tapi kalau kita lihat yield US Treasury seperti minggu sebelumnya, saya masih menjabarkan kepada rekan-rekan semua bahwa memang kenaikan yield US Treasury sangat fundamental. Karena defisit APBN Amerika itu naik 100% sebelum COVID. Kita tahu sebelum COVID-19 defisit APBN Amerika itu hanya rata-rata sekitar 1 triliun dolar. Tapi sekarang sampai dengan 2020 data terakhir itu 3,2 triliun dolar. Nah, kenapa yield US Treasury terus mengalami kenaikan? Karena di tahun 2021 CBO ya, Congress Budget Office, bipartisan party di Amerika ya, yang sangat netral untuk memproyeksi defisit APBN Amerika itu diprediksi 2021 defisit APBN Amerika itu akan sekitar 4,3 triliun dolar. Jadi dari 3,2 triliun dolar di tahun 2020 naik lagi menjadi 4,3 triliun dolar, including 1,9 triliun dolar atau termasuk 1,9 triliun dolar dari defisit APBN Joe Biden yang sudah dipass on oleh Senat. Nah, pertanyaan terbesar adalah sebenarnya siapa yang akan membiayai defisit APBN Amerika yang sebesar 4,3 triliun dolar. Padahal biasanya defisit APBN Amerika itu hanya 1,2 triliun dolar. Karena kalau The Fed di FOMC kemarin berjanji ya cukup bagus, The Fed meredakan ketegangan pasar ya, karena yield US Treasury overshoot sampai dengan 1,6%, per hari ini juga sekitar 1,7%. Itu Powell mencoba meredakan ketegangan pasar dengan bilang bahwa The Fed akan terus melakukan bond buying atau purchasing aset ya untuk US Treasury di Amerika sebesar 120 billion. Kalau kita hitung 120 billion per bulan ya, jadi Powell tetap berjanji ya, dua janjinya dia yang bisa meredakan ketegangan pasar selama seminggu terakhir ini adalah yang pertama janjinya dia akan terus menahan tingkat suku bunga Fed Fund Rate ya mendekati 0 ya, 0 sampai 0,25%. Itu janjinya walaupun inflasi akan overshoot di atas 2%. Dan yang kedua, dia berjanji akan terus melakukan aset purchasing ya atau pembelian aset sebesar 120 miliar dolar. Kalau kita kali 12 maka itu sekitar 1,4 triliun dolar. Jadi kalau kita lihat balance sheet-nya The Fed sampai dengan akhir Desember 2021 diperkirakan akan 1,4
4 triliun dolar tambahan baru. Berarti kalau the Fed balance sheet-nya sekitar 7,6 triliun dolar sampai dengan bulan Januari 2021, maka Desember itu the Fed balance sheet-nya akan inflated ke angka sekitar 9 triliun dolar. Nah, sedangkan kalau kita lihat defisit APBN Amerika 4,3 triliun dolar. Pertanyaannya, siapa yang akan membayar selisih defisit ini? Siapa yang akan mendanai selisih defisit ini sebesar, kalau tadi 4,3, The Fed beli 1,4, maka sekitar 3 triliun dolar ini siapa yang akan mendanai, ya? Nah, kemungkinan besar yang mendanai adalah tabungan-tabungan masyarakat di luar Amerika atau tabungan-tabungan dolar di luar Amerika yang akan kembali ke Amerika. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya capital outflow di negara berkembang termasuk Indonesia. Itu juga yang menyebabkan terjadinya tekanan terhadap pasar modal Indonesia, baik itu pasar saham koreksi maupun pasar obligasi juga mengalami koreksi sudah dari bulan Januari. Nah, itu yang menjelaskan kenapa terjadi capital outflow, karena tidak ada standby buyer terhadap US Treasury, tambahan US Treasury sekitar 4,3 triliun dolar. Nah, kalau kita lihat, ini yang dikhawatirkan pasar ketika suku bunga jangka panjang dari Amerika itu terus mengalami kenaikan dan the Fed mencoba untuk membeli tenor jangka panjang 10 dan 30 tahun, karena the Fed berjanji tadi, Powell berjanji sampai dengan akhir tahun dia akan terus membeli US Treasury sebesar 120 billion dolar per bulan. Nah, kalau misalkan bank-bank di Amerika mendapatkan uang dari penjualan US Treasury, terus mereka masih takut untuk memberikan kredit kepada masyarakat karena kita tahu ekonomi Amerika masih belum benar-benar pulih, unemployment rate masih sekitar 6,6%, belum kita tambah dengan labor participation rate di Amerika yang masih tinggi dibandingkan sebelum COVID, maka kemungkinan saya lihat secara real sebenarnya unemployment rate di Amerika masih sekitar 8 sampai dengan 9%. Maka ketika bank-bank masih takut untuk melempar kredit di tengah kenaikan yield US Treasury, di tengah berbagai risiko yang ada, maka dia akan membeli money market product, ya, money market product. Nah, kalau misalkan uang yang segitu banyak dibelikan money market product tentu akan menekan tingkat suku bunga jangka pendek dari repo market di Amerika. Nah, kalau dia menekan suku bunga jangka pendek, maka kemungkinan kita akan melihat negative interest rate akan terjadi di Amerika seperti yang terjadi di Jepang maupun di Eropa untuk tenor jangka pendek di bawah setahun, ya, atau money market product atau repo market di bawah setahun minus, bisa jadi minus, ya, karena sempat kejadian dia minus repo marketnya. Nah, kalau terjadi minus di dalam repo market, maka apa yang terjadi akan terjadi liquidity freezing, akan ada pembekuan likuiditas di money market atau pembiayaan antar bank. Nah, kalau ini yang terjadi kan bahaya bagi bank-bank yang membutuhkan likuiditas jangka pendek. Kalau ada nasabah yang melakukan penarikan cukup besar sedangkan banknya kekurangan likuiditas, maka ketika tingkat suku bunga jangka pendek itu tembus di bawah 0, maka bank-bank besar yang punya likuiditas akan enggan meminjamkan ke bank-bank kecil yang membutuhkan likuiditas. Nah, yang terjadi adalah credit crunch di liquidity market. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu bisa menyebabkan yang namanya financial stability, ya, atau bisa menciptakan financial crisis seperti apa yang pernah terjadi di Indonesia tahun 98. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Oleh karena itu banyak analis sekarang memperhatikan yang namanya IOER atau interest rate overnight excess reserve di Amerika. Nah, IOER ini adalah salah satu indikasi dari tingkat suku bunga di money market di Amerika. Jadi kalau misalkan the Fed mencoba untuk agar negatif interest rate tidak terjadi, agar pasar uang antar bank itu tetap smoothing pergerakannya, repo market jangka pendek antar bank di Amerika tetap smoothing pergerakannya, maka the Fed akan menaikkan IOER. Nah, kalau the Fed menaikkan IOER rate ini yang masih sekitar di angka 0,1% sampai dengan bulan Maret 2021, maka yang terjadi adalah the Fed seperti seakan-akan menaikkan Fed Fund Rate. Nah, kalau artinya the Fed menaikkan Fed Fund Rate itu tentu akan semakin berat, ya, bagi para pelaku usaha di tengah recovery yang masih terus terjadi, tapi tingkat suku bunga jangka pendek sudah mengalami kenaikan. Jadi itu yang dikhawatirkan pasar. Ketika akhirnya the Fed kalah menghadapi bond traders di Amerika, maka ketika tingkat suku bunga jangka pendek mengalami kenaikan, nah itu yang sangat dikhawatirkan pasar akan membuat koreksi di market karena seakan-akan the Fed menaikkan Fed Fund Rate. Nah, sampai hari ini IOER masih tetap rendah, tapi sampai detik ini, sampai saat ini the Fed tidak bisa mengendalikan yield US Treasury jangka panjang 10 dan 30 tahun. Kenapa? Karena sampai dengan Jumat tanggal 19 ini kita lihat yield US Treasury masih 1,7%, naik 10 basis dibandingkan setelah the Fed melakukan FOMC. Nah, dengan adanya the Fed seperti seakan-akan tidak bisa mengontrol yield curve ini,
ini menjadi kekhawatiran atau nervous terhadap para pelaku pasar bahwa mereka tidak akan bisa artinya mereka tidak yakin The Fed bisa mengontrol yield US Treasury jangka panjang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi koreksi di bond market di Indonesia karena akan ada capital outflow. Begitu juga akan terjadi koreksi di pasar saham. Makanya hari ini kita lihat pasar saham kita tanggal 19 Maret itu mengalami koreksi ya. Walaupun tidak sedalam beberapa hari sebelumnya ya, di bawah 1%. Nah, kalau kita lihat game changer yang bisa mengubah arah pergerakan dari yield US Treasury ini adalah salah satunya adalah Biden menaikkan pajak. Karena kalau Biden menaikkan pajak, kita tahu bahwa pemasukan pajak di Amerika itu tertinggi, itu ada di posisi sekitar Q3 dan juga Q4 2019 sebelum COVID, itu sekitar 2,18 triliun dolar ya pendapatan pajak di Amerika. Terus karena COVID, pendapatan pajaknya drop sekali, hampir drop 100% ya, hanya sekitar 1,9 triliun ya, sekitar 50% ya dropnya. Terus kemudian balik lagi di angka 2 triliun dolar. Nah, kalau Biden menaikkan pajak orang-orang kaya di Amerika, maka kenaikan pendapatannya bisa mengcover defisit APBN Amerika. Katakanlah kalau misalkan kenaikan pajak Biden itu bisa menambah penerimaan pajak itu sekitar 1 triliun, maka kemungkinan besar penerimaan pajak di Amerika itu bisa sekitar 3 triliun, dan itu akan bisa mencegah supaya defisit APBN Amerika tidak sebesar 4,3 triliun yang diproyeksi oleh CBO. Nah, kenaikan pajak ini malah akan positif terhadap bond market di Amerika, yield US Treasury akan turun karena ada pendanaan selain dari pencetakan uang dan dari tabungan-tabungan masyarakat di luar Amerika. Nah, kalau misalkan penerimaan pajaknya itu naik, maka itu akan bisa meredakan koreksi di bond market, dan itu akan bisa kembali mendorong pasar saham kita kembali naik, dan juga rupiah kita menguat, plus bond market kita juga mengalami penguatan. Nah, kalau kita lihat rupiah terus kecenderungannya masih mengalami pelemahan. Terus kita juga lihat CDS yield spread kita juga awal-awalnya kita lihat memang sekarang investor asing dan domestik sudah mulai masuk ke tenor 10 tahun, tapi saya rasa belum begitu confirm. Dan juga yield spread kita juga masih cukup lebar ya di Amerika, tapi juga BI, karena BI kemarin mempertahankan tingkat suku bunga, maka BI mencoba menjaga yield spread antara sun kita dengan US Treasury kita tetap menarik, antara tingkat suku bunga jangka pendek kita dengan suku bunga jangka pendek di luar negeri juga cukup menarik. Nah, dengan BI mempertahankan tingkat suku bunga, diharapkan BI dapat menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Jadi BI melakukan defensif ya, strategi defensif untuk menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, yaitu menjaga rupiah. Nah, dengan kenaikan tingkat suku bunga itu, BI bisa menahan koreksi yang terjadi di pasar obligasi dan juga pasar saham. Nah, kalau kita lihat dengan kenaikan yield US Treasury yang masih terus berlangsung, CDS kita juga cenderung mengalami kenaikan, artinya risiko berinvestasi juga mengalami kenaikan. Saya melihat kemungkinan besar pasar saham kita ini masih akan mengalami koreksi ya, atau paling tidak bergerak sideways di angka 6.250 sampai dengan 6.300 untuk minggu depan. Jadi kalau kita lihat pergerakan asing juga kita lihat masih net buy ya, walaupun sudah mulai net sell selama bulan Maret ya, kita lihat ya, walaupun secara year to date masih net buy. Terus kalau kita lihat di bonds asing koreksi juga, net sell 832 juta dolar. Jadi kalau kita netting, sebenarnya asing masih net buy ya, karena lebih banyak masuk di pasar saham, walaupun keluar juga di pasar obligasi, tapi secara net itu masih akan positif. Nah, kalau kita lihat memang akhirnya pergerakannya menjadi sideways ya, pergerakan pasar saham dan pasar obligasi kita ini kemungkinan minggu depan itu masih akan cenderung sideways sambil menunggu adanya perubahan-perubahan. Nah, salah satunya adalah kalau misalkan policy dari Biden berupa kenaikan pajak tadi itu bisa mulai dibicarakan di DPR Amerika atau di Senat di Amerika, ketika kita mulai melihat berita-berita terkait dengan bagaimana cara Amerika mendanai stimulus yang sangat besar ini, maka kemungkinan pasar mulai akan bereaksi positif. Nah, kalau kita lihat salah satu lagi game changer untuk minggu depan untuk coba untuk menjaga agar obligasi yield US Treasury-nya tidak naik kencang adalah dari data inflasi. Kalau kita lihat ya, data inflasi itu bulan Februari diperkirakan akan sebesar, menggunakan data PCE itu kemungkinan akan sebesar 1,5%. Forecast-nya 1,7% lebih besar. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti di tanggal 26 Maret itu inflasi di Amerika itu ternyata lebih rendah dari forecast ya.
karena The Fed menggunakan PCE sebagai indikator dia untuk melihat arah kebijakan moneter. Kalau misalkan inflasinya itu lebih rendah dari 1,7%, maka kemungkinan bond marketnya akan kembali rebound. Dan itu akan mendorong capital inflow kembali ke negara emerging market. Jadi kuncinya adalah inflasi di Amerika. Kalau inflasi di Amerika bisa di bawah dari konsensus, maka itu akan juga membuat sentimen positif bagi pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Ya, sekian dari saya. Saya melihat bahwa secara keseluruhan pasar kita memang masih penuh dengan resiko, tapi juga ada peluang. Kita harus melihat data-data inflasi di Amerika. Kalau saya perkirakan data inflasi di Amerika kemungkinan besar, karena ini merupakan game changer untuk minggu depan, saya lihat masih akan inline ya, dengan konsensus sebesar 1,7%, sehingga tidak akan terlalu mempengaruhi pergerakan pasar secara signifikan. Jadi kalau saya lihat pergerakannya memang pasar saham dan obligasi kita masih akan cenderung sideways untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang ingin terus mendapatkan update-update per hari, per minggu dari Samuel Sekuritas ya, dan juga rekomendasi-rekomendasi saham maupun strategi-strategi investasi yang lain, teman-teman semua bisa download Star di App Store ya. Sangat menarik sekali fitur-fitur dari Star tersebut. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman semua untuk bertransaksi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.